Jadi misalnya kawan yang baik lawan yang kada baik tuh kayak seorang penjual minyak wangi lawan seorang pandai besi. Nah misalnya kita bakawan lawan seorang penjual minyak wangi itu, kita tuh umpat jua wanginya sekalipun kita kada membeli minyak wangi tadi tuh. Tapi misalnya seorang pandai besi, kita pasti umpat jua bau asapnya tadi. Ujar Abu Thayyib, seorang hukama, mengatakan barang siapa seseorang itu sekedudukan atau berkumpul atau semejelis dengan 8 macam manusia ini, maka Allah akan menambahkan kepada inya itu 8 perkara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di program Baguru Batakun Guru. Batakun Guru. Batakun. Luar biasa. Nih sebelum kita membahas apa yang akan kita bahas pada hari ini, ada baiknya Ulun akan bertanya-tanya dengan para yang ada di belakang layar sana. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat aja kah? Alhamdulillah sehat. Aduh, absen dulu, absen lah. Kita absen dulu lah. Bang Rizky. Hadir. Nah, Bang Uli. Hadir. Guru Bastio. Hadir. Guru Imul. Guru Rija. Hadir. Guru Isam. Guru Ayub. Guru Ayub. Guru Ayub. Nah, biasanya punya musti banget. Biasanya dia yang benar, hari ini tidak ada, ya kita sedih semuanya. Tadi di grup WhatsApp di menjawab kan lo di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp jawab, anjir ulun bertakun jawaban pian garing kah? Jawabannya tuh ambigu. Ulun kada garing, cuma doakan ulun cepat sembuh. Itu nih karusa kita takoni ke guru gini, kalau ka ulun aja kan menjawabkan ulun kada garing nya, cuma doakan ulun cepat sembuh. Nah, kita tarik kesimpulan aja gin. Disambat garing minta doakan sembuh. Disambat kada garing kada hadir di sini orang. Bongkar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ibarat kita namanya sudah rancak berkumpul, kalau satu kededa itu rasa kurang gitu nah ya lo. Apalagi yang kededa ini orang yang paling rancak. Nah rancak ibaratnya menggairahkan kita ya. Nah kalau setiap kali itu ada terus pembahasannya, kadang-kadang tuh ya kadang melelucu walaupun yang lucu ini membuka aib seorang ya. Nah kadang bingung juga nah. Cuma ya rasa sunyi lah hari ini nah, rasa kurang personal kita tuh kada sidin nah. Kadang bilang cek dulu aja. Karena pertanyaan-pertanyaannya tuh aneh menyeleneh ya nah. Pertanyaan jawabannya bagus. Inya menjawab pulang aneh. Dan garing kah ulun. Ulun kada garing, cuma doakan ulun cepat sembuh ya. Kita doakan aja, mudah-mudahan cepat sembuh. Ke mantri ke semalam jar. Bobat lah sudah. Pada belum bobat karena kita elangi bulikan nih. Kita bawakan masing-masing kita bawakan. Obat kuat. Kayak apa? Coba pikiran pian. Ini pikiran pian lah. Nih pikiran pian lah. Obat kuat tuh maksudnya biar kuatnya cepat beraktivitas kembali. Nah, sehat. Stamina kuat, pikiran kuat, kepala kuat. Nah, itu jadi jangan pikiran negatif. Mudah-mudahan Guru Ayub cepat sembuh. Amin. Bergabung di sini lagi. Jadi pemirsa, Pak Guru sudah hadir 2 orang di hadapan ulun. Kita akan membahas sebuah tema. Tema ini kita tarik dari pertanyaan salah satu subscriber yang bertanya di YouTube. Tapi sebelum membahas itu, ada baiknya kita akan berkenalan dengan 2 orang yang sudah hadir di hadapan ulun. Sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ulun dari sebelah kiri paling ujung dulu lah. Takun. Nama pian siapa? Maulun Juwairiyah. Juwairiyah. Di kiau? Juwai. Juai. Orang mana pian? Takisung. Orang Takisung. Anak pantai. Ya. Di Takisungnya kah diam atau di kampungnya kah? Di kampung. Kalau di lautnya gitu adalah Ada. kada. Bergeser ke higa. Nama pian siapa? Anissa Turidho. Anissa Turidho di kiau. Nisa, Orang mana pian? orang Anjir Pasar. Anjir Pasar. Kalau orang Anjir kinga tenang lagi garing. Minta doanya lah, mudah-mudahan kawan kami yang ini orang Anjir juga. Garing tadi Buru Ayub orang Anjir. Jakarta tadi tuh hadir pasti jatuh. Tuh seorang akrab mana tuh ja. Bongkar. Astagfirullahaladzim. Ini kelas berapa Pian dah? 3 aliyah. Oh 3 alia sama berarti Iya, sama. beda kelas beda lokal Sama. sama. Ya. Katakan beda hijab bagus nah. Tulisan hijabnya Al Mursalil Amin dari Al Mursalin hijab kah? Nggih. Iya. Di mana ambil tadi? Dijulungi. Pintar aja menjawab. Dikira tadi di situ ya, Reng. Hilang apa nulun kena. Jadi ada yang akan kita bahas di sini. Ini mungkin berhubungan dengan Buan Pian karena kan pertanyaannya nih ruang lingkupnya masalah perempuan. Kita akan sedikit membahas ke pertanyaan tersebut. Ini pertanyaannya dari Hani. Ini Hani ini bertakun cara agar menjaga pergaulan tetap baik dan terhindar dari kemaksiatan, apalagi sebagai seorang perempuan yang bersekolah di sekolah umum, bukan pondok pesantren. Jadi si Han ini bertanya, bahasanya tuh ini mungkin sekolah di sekolah umum, bukan di pondok pesantren. Kita ketahui pondok pesantren ini punya peraturan dan pendidikan yang ibaratnya sudah diatur. Kalau peraturannya kan ya perempuan dengan perempuan, ibaratnya laki-laki dengan laki-laki, kada berkumpul. Jadi kan mungkin ada sedikit perbedaan dengan sekolah umum. Tapi kita di sini kada membahas perbedaan dari segi pendidikan atau apapun. Kita akan membahas bagaimana ibaratnya ini jadinya mungkin ini merasa kayak apa nih caranya agar terhindar dari kemaksiatan. Apalagi sebagai seorang perempuan yang bersekolah di sekolah umum bukan pondok pesantren kayak Buan Pian. Mungkin bisa dijawab. Ada beberapa cara, di antaranya pertama lebih selektif dalam memilih teman. Lebih selektif dalam memilih teman. Nggih. Kalau pembicaraan masalah selektif nih berarti kita akan lebih rinci memilih berarti bahasanya lo. Nggih. Seperti apa dan kita yang nih harus memilihnya? Lihati dulu kawan tuh baik kah kada kayak itu kelakuannya. Misalnya baik hanya paraki kawannya inya kayak itu nah. Yeah. Tapi misalnya kada baik jangan dikawani. Karena pengaruhnya terhadap diri kita kawan tuh lebih banyak kayak itu nah. Baik kadanya. Karena ada hadis yang mengatakan matalul jalisi sholih wasau'i kahamil miski wa nafikhil kiri fahamilul miski imma ayyudhiyaka wa imma yantabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul kiri imma ayyuhrika thiyabaka wa imma antajida rihan khabithata. Jadi misalnya kawan yang baik lawan yang kada baik tuh nang kayak seorang penjual minyak wangi lawan seorang pandai besi. Nah misalnya kita bakawan lawan seorang penjual minyak wangi itu, kita tempat jual wanginya sekalipun kita kada membeli minyak wangi tadi tuh. Tapi misalnya seorang pandai besi, kita pasti tempat jual bau asapnya tadi. Itu seperti peribahasa ya, kalau orang menjual minyak harum, walaupun kita kada menukar, tempat jual harum. Karena kita minta minyak harum minyak. Kita kada menukar. Karena kawan pasti kita minta. Yang kedua arti seperti orang pandai besi ya lah. Kita kada bakawan tapi umpatkan juga nih Allah asap-asapnya tadi lah. Nah jadi mungkin ini tambahan dari ulunnya bang lah. Jadi selektif memilih kawan. Ya, kawan belum meminum jangan diminum. Itu jabang dari ulunnya lah. Ini ulun lah nih kan kecoba pada Martin ini ulunnya. Kalau kawan belum meminum jangan meminum. Kawan belum meminum diminum. Sudah diminum ya bertakun. Luput. Mungkin ada tambahan.
Ada lagi selain itu, Hmm. yaitu menghindari perkumpulan yang sia-sia dan membawa kepada arah yang tidak baik. Seperti firman Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang artinya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan sia-sia. Ayat surah Al-Mu'minun ayat 3. Maksudnya tuh jangan berkumpul lawan orang yang ketujuh menyamati orang atau berkumpul lawan jenis, itu kan baik dihindari aja. Apa tadi yang pertama tadi? Jangan berkumpul lawan orang yang ketujuh menyamati orang. Orang kada menyambati. Kalau menyambati itu kan kada bujur. Nih membagi pengalaman supaya kita terhindar dari segala sesuatu itu. Berarti yang pertama tadi menghindar, misalnya tadi apa jadinya? Jangan berkumpul lawan orang yang ketujuh Menyamati orang. orang. Berarti yang kedua Jangan berkumpul lawan jenis. ya ibaratnya jangan berkumpul dengan bukan muhrimnya ya Allah. Lakian minin-minian yang kalau perkumpulannya bermanfaat aja ya nggak masalah ya Allah. Ada tambahan lagi? Di antaranya lagi yaitu lebih banyak berdiam diri di rumah dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Memperbanyak berdiam diri di rumah dengan Kegiatan yang bermanfaat. Maksudnya sudah begana di rumah melakukan kegiatan bermanfaat, kegiatan seperti apa? Misalnya kayak membantui kuitan kah, basuh sapu, atau membasuh piring kayak itu nah. Ya, basuh sapu, basuh piring. Oke. Kuitan basuh sapu, pengen buangin sampahnya gitu kan? Bisa. Oh, jadi itu membantu juga ya loh. Iya, membantu. Mau kuitan basuh sapu kan yang disapui. Yang kedua tadi ibaratnya tadi sama apa? Basuh lah. Oke, Kalau bagus. selain itu Bang adalah kalau dari pian. Misalnya pian ini begana di rumah, hal-hal bermanfaat apa yang pian lakukan? Misalnya kayak mau mutolahi kitab kah di kamar. Luar biasa. Selain itu Bang? Selain itu misalkan kayak membantui gawian kuitan, misalnya kuitan berjualan kah kayak itu. Artinya diisi dengan memang kegiatan bermanfaat ya Allah. Oke. Iya. Ada tambahan lagi kah dari Buan Pian? Ada lagi, yaitu sebisa mungkin menghindari interaksi dengan lawan jenis. Ya kayak tadi juga, kayak berkumpulan tadi. Mengkawa jangan berkumpulan lawan jenis, lakian-lakian, binian-binian. Oke, kan yang celeng ulun apa? Dicelengi ulun. Artinya itu mempertegas benar sudah ya Allah. Artinya jangan berkumpul dengan yang bukan lawan jenis. Karena apalagi kalau sudah berduaan ya Allah. Iya. Nah, selanjutnya mungkin. Yaitu memperbanyak menghadiri majelis taklim. Nah, ini sedikit ibaratnya tuh bertolak belakang dengan yang nomor yang 3 tadi. 3 itu kita disuruh begadang di rumah banyak, tapi melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dan di selanjutnya tadi memperbanyak Menghadiri majelis majelis. taklim. Artinya kita harus keluar ya Allah. Oke. Harus keluar. Tapi kegiatannya tuh bermanfaat. Iya, menghadiri majelis taklim, pengajian ilmu. Oke. Tapi kalau kondisi saat ini kita bisa lewat Online. streaming. Iya. Ada tambahan kah lagi? Ada lagi, yaitu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ya perbanyak sembahyang, mengaji, bersalawat kah kayak gitu. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan tuh menuju ketaatan itu. Oke. Jadi ada yang sudah dirincikan sebanyak 6. 6. Tapi kalau lebih dirincikan lagi pasti akan lebih banyak ya Allah. Iya. Itu secara ruang lingkup yang mungkin kita persempit. Artinya yang pertama tadi kita lebih selektif dalam memilih teman. Mungkin kawan ini kadang ada membawa hal-hal yang Kada baik. baik. Yang mula kita tempat pergaulannya. Ya Oke. Allah. Misalnya kayak di pondok kerajin jah, kita kada usah naikkan musola aja. Nah, tuh kada baik tuh. Nah, misalnya lah. Misalnya. Ada kah? Tahu aja. Namun ada nyaman kita. Cari orang. Misalnya lagi apa contohnya? Misalnya kayak mungkin kawan nih kayak lagi apa ya kada berduit kah, kita mau ambil duitnya yuk aja. Nah, Yeay, malu coba ulang kita ambil duitnya yuk aja. Sederhana benar Bang, cuma ajakannya luar biasa ya Allah. Oke. Ini selektif memilih teman ini kalau ulun bisa sambat itu memang kunci dasarnya dulu. Dasar awalnya. Karena kita apalagi kalau ya pondokan kita lihat orang-orang yang ada di sana tuh orang dari berbagai macam kota atau daerah yang jadinya bukan hanya dari ruang lingkup satu kota Banjarmasin, tapi kan ya macam-macam lah. Apalagi yang di luar-luar sudah bermasyarakat ya Allah, kita harus bisa memilih.
Kadang kalau salah-salah kita yang pastinya ibaratnya sudah baik-baik aja karena tumpah umpat sikung orang lalu jadi muhca camu. Ada peribahasa karena nilai setitik rusak karena nilai setitik nah nyaringin karena nilai setitik rusak apa karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, porno nih boleh. Jadi ya peribahasa itu keras menurut Lun. Artinya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sudah baik, tapi karena satu orang aja membuat satu kesalahan, kadang penilaian orang itu jatuhnya kepada ruang lingkup semua orang itu. Nah, jadi misalnya kita berkumpulannya ada 10, sudah baik, tapi datang semua orang yang mulai yang aneh-aneh lah. Pasti pandangan kebanyakan mungkin pandangan orang akhirnya kepada seluruh orang yang terkumpul di situ. Nah, makanya kita ya harus hati-hati dalam memilih teman. Yang nomor 2 tadi apa? Menghindari perkumpulan yang sia-sia. Menghindari perkumpulan sia-sia. Apalagi saat ini kita tahu perkembangan yang banyak benar. Bukan hanya perkumpulan, kalau menurut bukan hanya perkumpulan yang ada di luar sana, perkumpulan di dunia maya pun kita harus bisa selektif memilihnya. Ya kalau kita jangan asal-asalan bergabung dalam grup-grup yang ada jelas. Misalnya grup PPU kan mungkin. Kan itu kada kawa, bubar kada. Ya, bubar. Garing sih kok nggak. Tuanya garing. Maksudnya kita kada bisa. Kita perkumpulan itu bukan hanya di dunia nyata, tapi perkumpulan di dunia maya pun kita harus memilih. Nah, sekarang perkembangan teknologi kan semakin canggih. Jadi kita berkawan itu kada kayak bahari pang mengetok rumah orang. Assalamualaikum. Kita mainan sih ya. Nah, mau ini lo tinggal di chat gitu. Apalagi sekarang kita kada kawa menghindari apabila di grup tuh ada lakian biniannya. Nah. Okay. Selanjutnya tadi apa? Lebih banyak berdiam diri di rumah dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini yang menurut lakian bingung pang kegiatan yang bermanfaat. Maksudnya kalau ulun lah, karena ulun nih tipikal orang lapangan. Misalnya ketujuh keluarin lah. Ya beda-beda. Jadi kalau memangnya lebih suka di rumah, artinya lakukan kegiatan yang memang bermanfaat. Satu sisi membantu orang tua. Kalaupunnya sekarang sudah lulus sekolah ataupun sudah lulus mondok, artinya bisa membantu orang tua dengan kegiatan aktif lainnya, misalnya jual beli online. Nah, jualan kerudung Al Mursyidul Amin hijab, bisa. Jualan peci Al Mursyidul Amin, jualan sarung Al Mursyidul Amin, baju Al Mursyidul Amin, parfum belum. Jadi artinya sekarang masih banyak yang bisa dilakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi jangan hanya, tapi ini ngalih pang lah, maksudnya tuh jarang orang yang betah tuh jarang. Kalau setelah di rumah tuh, pertanyaan boleh lah satu lah. Kalau di pondok kan kadang megang handphone lo, tapi kalau di rumah handphone. Nah, kalau handphone kada keluar kah kada? Kalau handphone kada, aktivitasnya keluar rumah kah kada? Bisa keluar. Nah, gitu. Ya itu sekarang teknologi ini membuat pikiran kita tuh lebih terpikir kepada teknologi ya. Jadi kalau sekarang kita tahu internet lagi gangguan, itu luar biasanya para remaja. Kalau yang orang-orang tuanya kan peduli internet yang gangguan seperti apa itu nggak peduli. Tapi kalau orang yang yang sudah remaja tuh apalagi berkutat dengan handphone, kereda handphone kuota aja itu sudah pasti kan bisa. Nah, pian seorang merasaan hakun kada kuota kah, hakun kada makan kah? Jujur kan nih? Nyata mau dusta. Hakun kada makan. Hakun kada makan. Kepa nih. Ya memang karena ya tadi mungkin kan aktivitas bagian karena di rumah sudah bisa mencari referensi apa ya. Kalau pian bang? Sama aja gitu juga. Oh, pian diberi makan kah?
Tadi makan ya kan di rumah lo? Makan. Oh, makan. Simple nih, orang ini simple. Nih lu ketujuan ini jawabannya tuh simple, judes, cuek kena. Makan. Hah? Apa ya? Karena tadi banyak pandir adanya. Celeng-celeng nggak pulang. Ada yang lain kata tadi? Melakukan perbuatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin menghindari interaksi dengan lawan jenis. Kayak jangan mau kumpulan lawan lakian, binian. Ya. Dulu, tapi sekarang kembali seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, ya percakapan bukan hanya di dunia nyata, bukan hanya sekarang bertemu. Nah, sekarang kita lewat media sosial bisa bertegur sapa. Nah, kita lewat apapun, lewat media sosial lo kalau sebut tamu orang kita kawa. Apalagi dengan teknologi sekarang yang video call. Jadi orang yang ada di Anjir sana ya lo. Nah, ada di Anjir sana, orangnya di mana kawa. Nah, jadi ya sekali lagi yang paling harus kita hindari ini ya kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Jadi seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, otomatis pergaulan pun bukan hanya sebatas di dunia nyata, sebatas bertemu. Pasti kita akan punya interaksi dengan orang yang berbeda jenis di media sosial. Oke. Ada tambahan lain? Memperbanyak menghadiri majelis taklim. Nah itu dia. Iya. Sekarang khususnya di Banjarmasin itu banyak kalau dihitungi rutin. Apalagi kalau pengajian Guru Guru Rasyid. Rasyid kan. Nah, Senin di Sungai Andai. Selasa itu kalau kada salah di Pondok, di Pondok. Kalau Rabu malam Kamis di Pondok Indah. Kalau hari Kamis malam Jumatnya di Sabilal. Kapuas. Oh, di Kapuas. Kalau di Sabilal si Demi si Guru Uli Humaidi. Jumat kan di Sabilal, Sabtu di rumah. Jadi kalau kita hitung rutinitas setiap minggu itu ada. Jadi tinggal kita menyisihkan waktunya aja. Kayak apa lagi. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir di YouTube Al Mursyidul Amin TV. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan? Kepada orang tua yang ada di rumah? Ada yang mau disampaikan? Ada. Ini serius banget. Kesan mama abah yang ada di rumah, doakan anak pian yang menuntut ilmu di pondok. Amin. Mudahan ilmu yang dituntut berberkah. Amin. Sudah. Pasti anak umpatan jualan. Anokan. Kesan mama abah di rumah. Doakan ulun mudahan selamat dunia akhirat ya. Amin. Rinci, padat, dan permintaannya ini luar biasa. Selamat dunia akhirat. Ada kegampangan. Itu pokoknya sudah dari dunia sudah sampai ke akhirat. Kita lagi dah anunya luar biasa. Terima kasih banyak. Ulun minta maaf, minta rela kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan mendoakan Bubun Pian sehat terus. Amin. Ya Allah, artinya dalam menuntut ilmu diberi kemudahan, diberi kelancaran. Amin. Terima kasih banyak. Jadi pemirsa Bu Guru, setelah ini kita akan ketemu dengan Guru Rasyid. Nah, kita akan bertanya-tanya masalah pertanyaan yang kita bahas pada hari ini. Tetap saksikan Pak Guru. Kembali di Baguru Batakun. Sudah hadir di hadapan ulun. Nih, ulun sapa dulu. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar Pian? Sehat, alhamdulillah. Sehat Guru lah. Yang penting sehat. Ada yang Ya, kayak Guru. kada garing, Ya. tapi minta doakan sehat. Nah, nih ulun Guru sedikit sebelum ulun bahas yang tadi. Itu kalau menurut pemikiran Pian itu kenapa yang Sidin garing kan? Sekarang Sidin tuh kita tahu nih kada garing, cuman minta doakan sehat. Itu garing yang supan menurutnya. Oh, iya. Yang supan penyebabnya itu apa katanya. Iya. Tapi akhirnya ada yang bongkar juga kan. Mudahan masih Pak Awan Guru lah. Mudahan Pak Awan masih kita. Takutannya ada Pak Awan. Kada Pak Awan, atau keluar dari grup. Iya. Nikmat sehat paling Ya,
Berarti jadi kalau sehat nih seberatan kawa digawi. Iya. Kalau bisa minum kopi gini sehat sudah. Maksudnya kan ya ini ketawaan nih kenapa gerang? Nah. Bro, Ya. tadi ulun sudah ada sedikit membahas masalah pertanyaan dari subscriber yang bertanya di podcast Ya. Pak Guru. Jadi pertanyaan itu Guru ibaratnya tuh membahas masalah ruang lingkup pergaulan. Jadi pertanyaan ini bagaimana atau cara agar menjaga pergaulan tetap baik dan terhindar dari kemaksiatan. Apalagi sebagai seorang perempuan yang bersekolah di sekolah umum, bukan di pondok pesantren. Artinya mungkin ini merasa sekolah ada sedikit perbedaan gitu nah. Ya. Nah, tadi sudah dipaparkan ada 6 yang dipaparkan Guru. Yang pertama itu Guru jadi jadinya itu selektif dalam memilih teman. Kalau menurut Pian itu Guru selektif seperti apa? Pertama-tama terima kasih kepada para netizen yang bertanya di ini. Perlu kita luruskan dulu bahwasanya dimanapun sekolah tujuan tetap baik. Sudah rancak disampaikan di pengajian ataupun di pesantren. Pesantren tidak menjamin seseorang itu baik, tapi pesantren adalah satu wadah, satu tempat untuk menjadi orang yang baik. Berapa banyak di luar sana yang punya pesantren tapi kelakuannya pun tidak mencerminkan seorang pesantren, santri ataupun santriwati. Jadi masalah pesantren atau kada pesantren, kita kada kewajiban menilai orang sekolah ini kada baik. Pemikiran orang tua kan beda-beda, pemikiran inya pun beda-beda. Jadi bahkan di samping itu ada yang inya sekolah umum tapi inya malamnya ke pengajian. Nah berarti kan yang dituntutnya dunia ya, akhirat ya. Nah sekarang di pesantren pun juga akhirat yang dituntut, tapi di situ ada juga program-program umumnya, paket B, paket C, lengkap lah. Tinggal kita si penerima yang ilmu ini, apakah manfaat ilmu tadi, apakah kada. Ya memang pesantren di situ dilajari akhlak-akhlak, amaliyah-amaliyah yang memang sudah diatur dari bangun guring sampai guring pulang. Ya kan, dari bangun guring bayang subuh berjamaah, makan, kemudian sekolah, dan sekolahnya pun agak berpisah, kemudian kena zuhur berjamaah terus sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh lagi. Memang di situ ada peraturan-peraturannya. Nah jadi kayaknya kada patut deh kita membedakan sekolah itu seperti terlalu gamblang. Yang penting kita berniat, mudah-mudahan sekolah dimanapun, yang penting sekolah itu maulah kita ingat lawan Tuhan dan maulah kita takutan lawan Tuhan gitu. Nah jadi pertanyaan itu bagaimana menjaga pergaulan. Waduh, sekarang pergaulan ini sangat luar biasa. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu, agama seseorang itu tergantung saudaranya. Jadi baik atau kadanya itu tergantung kepada kawannya ini. Jadi jawaban santriwati tadi ada 6 lah cara-cara untuk untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat. Pertama apa tadi? Selektif dalam memilih teman. Ya. Di sini qala ba'dul hukama wa huwa Abu Thayyib man jalasa ma'a thamaniyata asnafin zadahullahu thamaniyata asya'. Ujar Abu Thayyib, seorang hukama mengatakan, barang siapa seseorang itu sekedudukan atau berkumpul atau semejelis dengan 8 macam manusia ini, maka Allah akan menambahkan kepada inya itu 8 perkara juga. Nah sekarang posisi kita di mana, kawan kita siapa? Jadi jar Abu Thayyib, man jalasa ma'a thamaniyata asnaf, barang siapa orang ini sekedudukan atau semejelis dengan 8 macam manusia ini, Allah akan menambah kepada orang tadi 8 perkara juga. Di antaranya, nah disinilah perlunya kita selektif mencari kawan. Kawan ini kayak apa, kawan ini kayak apa, kawan ini kayak apa. Karena berimbas, sangat berimbas itu. Yang asalnya kada bisa, bahasa kasar ini pacaran loh, kada bisa pacaran tuh 4 kawan nih. Kan pondok tuh kan ada sebulan sekali boleh-boleh, ada 2 bulan sekali boleh-boleh. Karena
betul udah kawannya sudah jar. Nah jalanan nih, mama abahnya kada tahu ya Allah. Nah jadi yang asalnya kada tahu dengan dunia luar, akhirnya tahu dengan dunia luar. Karena pesantren tuh sudah saya sampaikan tadi, 1000 orang 1000 macam manusia. Dan datangnya ke pesantren itu bukan orang baik seberataan, tapi mereka hendak jadi orang baik. Mungkinlah mobil atau kendaraan datang ke dealer menyervis kalau kada ada keluhan, pasti ada keluhan. Iya. Kada mungkin kalau kada diandak di pesantren kalau memang ada keluhan juga. Jadinya anakku kayak ini akhirnya supaya akhlak kayak ini akhirnya di pondok pesantren lah tempat penggemblengan itu untuk merubah seseorang yang asalnya kada baik jadi baik, asalnya kada hormat dengan kuitan hormat dengan kuitan. Nah cuman pergaulan di pesantren ini pun macam-macam juga. Yalah, jadi wajar di pesantren itu ada pelanggaran, ada sanksian. Kenapa? Karenanya memangnya salah juga, berarti kan. Nah jadi di sini ditegaskan barang siapa, contoh kita menjalasa ma'al fuqara, barang siapa jara Abu Thayyib, orang ini ketujuh berkumpulan atau sekedudukan atau semejlis dengan orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah, maka inya itu akan dimasukkan ke dalam hatinya rasa syukur dan ridha dengan apa yang diberi Allah Ta'ala. Asyukru war ridha biqismatillah. Jadi Abu Thayyib, barang siapa orang tuh ketujuh bakawan lawan orang yang fakir, bakawan lawan orang yang miskin, yang kata ibadah, inya ada, itu akan timbul di hati, syukurnya akulah, kenapa? Dan inya ridha dengan apa yang diberi Allah Ta'ala. Wah, walaupun gaji dipotong ya kalau, tapi kan melihat ke bawah, ternyata ada lagi kawan yang memang kada begawinya. Kada begawi berarti kada begaji ya. Kada begaji berarti. Nah, berarti kan di situ nah jadi lain lagi menjalasa ma'al aghnia, barang siapa ketujuh bakawan sekedudukan dengan orang yang sugih. Yang sugih sini kada takwa kepada Allah, zadahullahu habbad dunya warraghbah fiha. Allah akan menambahkan kepada inya itu kecintaan kepada dunia akhirnya. Dan ia hendak meraih lawan dunia itu. Melihat mobil hanyar, melihat kendaraan hanyar, melihat rumah hanyar, hendak juga mengejar tuh. Cuman beda dengan orang tadi akhirnya kita. Nah, diantaranya lagi lelakian atau bebinian misalnya. Nah, jadi di sini pentingnya seorang kawan itu hendaknya kita itu memilih perkumpulan, majelis itu yang memang orang-orang soleh. Contoh di majelis ta'lim, orang-orang soleh kan, diantaranya jadi menjelas sama salihin. Barang siapa kita berkumpul ketujuh semajelis dengan orang-orang yang soleh, Allah akan menambahkan kepada diri kita itu ar-raghbah fit ta'ah. Ditambah Tuhan kita hendak mengerjakan taat ibadah lawan Tuhan. Yang asalnya di rumah kada, ini kan pertanyaan yang di luar pondok nih loh. Yang asalnya di rumah kada baca Yasin, tulak ke majelis baca Yasin. Yang asalnya di rumah kada tahu dengan Ratibul Haddad, tulak ke majelis salim baca Ratibul Haddad. Yang asalnya di rumah kada umpat berselawatan, baburdahan, maulidan, tulak ke majelis akhirnya umpat ketujuh baburdahan dan berselawatan juga. Berarti berkumpulnya dengan orang saleh itu zadahullahu raghbatan fit ta'ah, menambah taat kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu bujur sudah. Artinya selektif memilih kawan. Dan jangan merasa kita lebih harat daripada inya. Kan kenapa kita kada bakawan lawan inya? Bukan inya yang kada baik, tapi kita yang kada baiknya. Kenapa mereka memang baik, ya baik. Cuman kita yang kada baik kayak gitu lah. Jadi husnudzon itu tetap diutamakan, cuman diatur lagi lah supaya bagus sedikit bahasa husnudzon itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi ibaratnya menghindari perkumpulan yang sia-sia dan membawa yang kurang baik. Ya. Sesuai yang kalian jelaskan dari itu. Yang berkumpul harus memilih. Ya. Wah, ini majelis kan banyak nih. Ya. Jadi dengan majelis itu tergantung kita arahnya kemana gitu nah. Jangan sampai umpat di majelis yang memang kada sejalur dengan orang-orang tua bahari. Nah, yang asal kita ketujuh bertahlilan, ketujuh berselawatan, ketujuh berdzikiran, ketujuh menghadiri acara haul, ya kan? Atau kumpul tuh atau umpat lawan yang kada percaya itu ya jelas akhirnya menyimpang daripada keluarga kita, guru-guru kita akhirnya kan. Jadi bagus menghindari perkumpulan yang memang membawa kepada arah yang kada baik. Jadi melihatlah dulu. Jadi jorong bahari itu hendak ke majelis tuh lihat dulu siapa gurunya. Gurunya tuh siapa? Sekolah di mana? Tamatan di mana? Sekarang pulang yang dibacanya apa? Kitabnya Mu'tabar atau kada? Kemudian pulang isi daripada majelis itu apa?
ya kah? Kemudian siapa guru daripada guru ini? Berarti memang harus selektif Ya. kita gitu dulu. Karena ini akan masuk ke otak, diserap ke otak kena. Apabila salah, selamat sudah. Untuk merubahnya sulit benar. Oh ya, Karena sudah punya keyakinan, aku pujur ya nih. ya. Sama orang beli bini gitu loh. Dipadahkan bini berselingkuh, tetapnya percaya, oh kada ya. Kenapa? Sekalipun kawan yang madahkan tetap kada jadinya. Aku cinta lawan bini kok. Nah sekalipun sudah tidak butanya, ada mau ada apa lagi? Nah jadi disinilah kita melihat isi pengajian kitabnya apa, gurunya di mana tamat pesantrennya atau pernah belajar di mana kayak gitu nah. Dan perlu lagi apa yang dibacanya. Kemudian pulang gurunya daripada guru yang kita dengarkan tuh siapa? Itu akan berimbas. Oh udah gurunya si A, sampai kena sanad keilmuan sampai ke wadah Rasulullah. Nah itu tah bahasanya kan. Oke. Selanjutnya tadi dijelaskan juga Gurai, lebih banyak berdiam diri di rumah dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ya. Jadi begana di rumah itu banyak melakukan kegiatan bermanfaat. Jadi misalnya akhirnya membantu ikutan sesapu, jangan sesapu, kamu mau ngiratik lah itu kah? Ada seorang menghamburatik, seorang menyapu ya. Yang ratik menghamburakan, Ya. kuitan menyapuan. Mau kuitan menyapu kada diratiknya jadinya kada membantuin namanya. Oh iya. Jadi bantu supaya kuitan begawi lah. Itu luar biasa bener anak itu. Imbal dilihat kuitan masih sapu ada kopi soalnya. Kenapa ninaknya? Stop ya. Eh. Bongkar. Kuitan disuruh bongkar asik kayak lagi. Apa nyanyar kepala aku aja nyanyar aja lah. Nyanyar tuh apa ya lah, nyanyar tuh bahasanya tuh nyarak itu ada guring gitu kah? Raom. Oh, raum maning. Itu bukan karena masalah kopi. Dasar anunya juga. Ya sekarang memang kata-kata orang Bahari apabila anak tuh di rumah, banyak di rumah, orang tuh baik. Ya kalau tapi itu dulu. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang kita sudah punya guru namanya Ya. handphone. Kita jangan dong. Kita kan berbeda handphone kita. kita Sidin S lah. not dong. Not Eh. Not 20. Kalau ulah ni not jual walay. Not 8. Apa Cina? Cina apa Cina? Jadi jalur orang Bahari itu apabila anak tuh jarang keluar rumah, orang tuh baik. Itu Bahari. Luar biasa bener. Ya, anak situ di rumah aja. 2 hari 2 kada keluar kamar. Di kamar aja. Di kamar aja. Aduh. Sekalinya guru lah. Nah, jadi disinilah fungsinya ilmu. Bertambah canggihnya kehidupan kita harusnya diimbangi dengan keilmuan yang kita alami. Ya, harusnya dengan ada majunya internet ini membantu kita bagi yang kada sehat, bagi yang sudah udur kada kawa ke pengajian lagi dapat pacul. Tak kunci. Anak menghidupi. Pacul. Kan tak kunci anak menghidupi. Karena tinggal dikunci dihidupin biar melihat nggak salah itu nah. Karena apa ya lah harusnya diimbangi dengan keilmuan kayak gitu nah. Ya kita kada kawa membendung teknologi saat ini. Kita kada kawa membendung modernisasi kehidupan dunia ini kada kawa. Buktinya sekarang adalah orang yang berdapur lagi ada kompor gas. Dulu kompor minyak tanah, minyak gas kalau ini naik sekarang kompor gas sudah. Jadi jar yang ini udah wani jar mengganti gasnya kopi meledak kena. Nah berarti tetap jadi anak apa kena apabila telepon jauh lagi menggantikan. Nah kada kawa itu dapurnya kayak jadi jar anak kayunya ada lagi main carinya di mana kayunya. Nah berarti kan kada kawa menahan secara langsung masalah modernisasi kehidupan dunia ini. Kayak apa? Umpat kita yang harus mengikuti guru lah. Mengikut dengan modernisasi itu. Cuman mengikut itu dengan ada koridor yang sudah kita alami gitu nah. Oh ini boleh, oh ini kada, oh ini boleh, ini kada. Ini baik, ini kada. Sekarang internet itu. Ini sekarang yang di tangan kita nih seluruh dunia kawa kita link, kawa kita cari itu nah. Searching apa aja silahkan ya kalau. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita
ya bagus, artinya lebih banyak berdiam di rumah itu bujur. Cuman harus diimbangi dengan yang namanya ilmu agama juga. Justru itulah di pesantren lebih banyak dilajari masalah akhlak. Kemudian dilajari masalah keilmuan mana halal mana haram. Jangan sampai kada tahu pada ini atau halal atau haram kayak gitu. Nah, jadi kayak apa caranya? Bahasa yang nyaman itu, biarpun di rumah ataupun di luar, yang penting ilmu agama ada sebagai imam di dalam kehidupan kita. Jadi imam, ini sembahyang johornya 4 rakaat. Jadi imam, sembahyang johornya 2 rakaat aja. Kenapa? Jamak kasar misalnya. Nah, berarti kita buat imam berarti ini. Ini maka ini boleh. Kenapa? Searching untuk manfaat. YouTube bagus, membantu lawan kita untuk live streaming orang pengajian, ya kan? Jadi siapakan ilmunya dulu untuk terjun ke masyarakat. Sampai memilih akun kada makan daripada ada kuota. Iya. Artinya kan memang perlu sekarang ya. Sangat perlu. Kada kawat lepas lagi ya. Sangat perlu. Kita aja segaguan sama laman jabut ya Allah. Syukur banyak kuitan itu kada makan tuh. Kada makan, esok makan kada aja. Wah ya kuitan ini. Kurang baras lah. Luar biasa benar akun banyak. Kalinya arau kuota. Jadi ya memang kada kau dihindari Bang, jadi kita harus mengikut. Cuma ya semakin canggih dan kurang pemerintah sekarang ibaratnya guru lah sudah punya cara untuk membatasi akses itu. Tapi ada juga yang pintar guru ya Allah. Macam-macam pakai ini aja pakai. Termasuk kawan kita pintar. Nah, itu kada kau dianuan. Tukang bagi link nih. Iya. Pemerintah sudah memblokir kawannya buka. Nah, turbo. Iya benar. Yang selanjutnya guru nih sebisa mungkin menghindari interaksi dengan lawan jenis. Ya. Justru itulah rancak disampaikan di pondok pesantren. Kalian 7 tahun di pondok pesantren berpisah. Sekolah itu lakian binian. Sudah ini mulai tajiziyah atau dari tahdiri, tajiziyah, sanawiyah, aliyah, ya anggap aja 6, 7 atau 8 tahun lah. Tahdiri, tajiziyah, kemudian sanawiyah, aliyah 3, 6, 7, 8, anggap 8 tahun. Nah di 8 tahun ini sudah dilajari nih, pagi sekolah berpisah, pagi sekolah berpisah. Nah itu sudah menjadi renungan dalam hati. Nah setelah keluar daripada pondok pesantren ini kemana arah kita gitu. Nah misalnya ke sini lebih bagus kah kadakah? Mana ilmu yang manfaat tadi? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ya banyak sedikitnya bahasanya, banyak sedikitnya kalau sudah kita berinteraksi ini ada sedikit kemaksiatan di situ. Ada sedikit kemaksiatan. Dan itu pun kadang-kadang sumber kehancuran dalam kehidupan kita. Ya kalah. Untung ada kirim video di grup itu. Yang ikam lah di sini. Ampun guru, ampun. Itu karena ulun jelaskan lagi karena langsung di YouTube Al Mursidul Amin TV. Klarifikasi. Nah, itu kan sumber-sumber juga tuh. Walaupun kadang ibaratnya nih pikiran remaja ulun mainnya lawannya tuh tulak ke majelisnya. Iya. Ibaratnya tapi udah lawan dengan lawan jelis gitu. Artinya inya mempunyai pembenaran. Ya. Ulun main tulaknya lawannya ke majelis juga jadinya. Maka pulang lakiannya ulun ambilin akpian lah ke majelis jar. Yang abang mana? Nggih bagus silakan bagus. Awasi aja lagi ya. Nah. Satu sisi kan kebaikan nih. Tulaknya bujur aja kebaikan ke majelis ya tujuannya. Cuma yang dari rumah sampai ke majelisnya itu. Makanya dituntut ilmu agama nih. Dan itu harus diluruskan sekarang ya Allah guru. Memang kebanyakan kayaknya sudah lurus deh kayaknya. Cuman banyak membelokkan masih. Tapi di pengajian guru rancak panas sudah mengucapkan itu. Apalagi ya kalau ibaratnya tulak ke pengajian ya lawan yang bukan lain mahramnya. Lain muhrimnya sudah ibaratnya kada ada hubungan halalnya lain dua laki bini wajar aja. Apalagi kisah malam tadi ya Allah guru. Yang mana? Yang tadi yang kisah laki mantar bini ke pengajian. Salinya roh. Lakiannya begini 2. Luar biasa. Kadang itu kan ibaratnya ya
Ini kita mendengari nih. Orang tuh dengari buruan tuh baca. Ada kawannya. Jadi jangan sampai tujuan yang benar itu disalahartikan. Ya. Sudah lurusnya itu kan ke pengajian itu sudah lurus tuh. Artinya pengajian itu sudah lurus, artinya kewajiban kita gitu. Nah, cuman kita yang belok akan. Ya sekalipun bilang ya paling kadang kan kita melihat kayak itu tuh ya berdoa aja sudah. Mun ada kawan keluarga yang kalau ditaguri ya itu kan janganlah, apalagi mojok orang pengajian kan. Kalau Rasulullah SAW berdua dengan pentol, nah ini bahaya juga kayak ini nih. Yang mencek ini yang juga ditakoni kan ya kita putar YouTube-nya belum guys. Iya. Jadi sedikit kita mengurangi lah apa interaksi kan juga banyak kan. Interaksi ya. Mengurangi apa interaksi kada lagi jar guru lah. Kan najar tuh. Najar kan kada lagi. Kita ini kan sangat baik juga, Bang. Kenapa jadi garing ini mungkin terlanggar nadar nih mungkin. Kita sangat baik sudah kan. Mungkin terlanggar nadar nih. Berarti kan kita yang bertanggung jawab nih kan kayak apa caranya supaya nadar nih bagus lagi gitu nah. Salahnya lain. Lain garingnya. Terlanggar kopi. Emang ini ketawa banyak kawan ini. Ulun kan ada garing jar, cuman doakan mudah sehat. Berarti kan garing itu supan garing itu, garing apa kayak itu nah. Soalnya mau pada garing nangai. Ditakoni kena garing apa pian jar. Namun ini nung kada garing, cuman doakan sehat jar. Supaya jadi takoni garing apa nih itu misalnya. Tapi akhirnya terbongkar juga kan. Berkat bongkar juga tuh. Ya aduh, masalah banget itu. Selanjutnya Guru, itu ada memperbanyak menghadiri majelis taklim. Ya, sudah yang saya sampaikan tadi. Majelis taklim banyak, maksudnya dengan 3 aliyah tadi, mudah-mudahan sewaktunya keluar daripada pondok pesantren itu apapun gawianinya, apapun kehidupannya, dengan siapapun yang begaul macam-macam, jangan sampai ampih menuntut ilmu agama. Di manakah kayak di mana tadi? Di Tangkisong, kayak di Anjir. Kan ada pengajian, hadir pengajian. Jangan merasa aku sudah lulus 3 aliyah, kada perlu lagi. Kada. Jadi belajar itu semakin belajar semakin bungul kita. Bukan setelah belajar kita pintar ada. Tetap tuntut. Mungkin sama kitabnya. Bagi lulusan pondok, misalnya kitab Riyadhus Shalihin hadis misalnya. Setelah keluar dari pondok ternyata ada yang melajari kitab hadis itu juga. Aku kada hadir lagi jar sama aja kitabnya. Sekarang sama kitab tapi penjelasan bisa berbeda. Penjelasan kemudian pulang ada yang kada ingat seorang atau yang kada tahu seorang itu kan. Jadi dengan berkat penjelasan guru yang ini kitabnya sama cuman beda penjelasannya. Jadi kita ambil ilmu-ilmu tadi yang memang hadir di majelis ilmu agama. Asal si gurunya kita tahu, siapa gurunya, sekolahnya di mana, kemudian pulang yang diajarkannya kitabnya apa, habis itu pulang gurunya dari guru itu siapa. Nah, jadi itu yang supaya kita jangan sampai menuntut ilmu agama bertambah mencari musuh kita kada. Tapi kita semakin bergaul, semakin menuntut ilmu agama, semakin tambah bagus kayak gitu nah. Oke. Yang terakhir itu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ini dari 1 sampai 6 tadi di akhir disebutkan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu salah satu jalan untuk menghindari daripada itu. Jadi bagus sudah 5 tadi kita mengurangi interaksi dengan lawan jenis kita, kemudian pulang menuntut ilmu agama, ya sudah. Jadi akhirnya kita serahkan lawan Tuhan, berdoa lawan Tuhan. Asal yang 1 sampai 5 tadi bujur-bujur. Nah, sekarang interaksi antara lawan jenis ini bermacam-macam dalihina alasan. Karena ini guru karena ini, aduh pekerjaan gini kayak apa yola. Nah, jadi kayak apa yola bahasnya dengan keadaan kita saat ini gitu nah. Dan kita kada bukan rahasia umum lagi. Antara atasan dengan bawahan yang memang bawahnya bebinian, atasannya lelaki, atasannya kan macam-macam lah, bukan atasan apa gitu nah. Jadi antara berinteraksi akhirnya kena kalau sudah berduaan ini bisa hancur ini, rumah tangga pun bisa hancur. Jadi ada kan apa kata-kata kanak-kanak ini yang belum kawin itu apa? Kawan menikung kawan itu kan. Iya. Nah, berarti kan itu tuh. Gara-gara apa? Gara-gara ini interaksi nih. Padahal kawan aja ya hanya sudah ada peribahasa kawan menikung kawan. Ya. Jadi apalagi sahabat sudah berumah tangga. Apalagi sudah ada anak, bini. Ya kan tips dari kita hendak sakinah mawaddah warahmah itu jangan memandang kekurangan pasangan masing-masing.
laki jangan memandang kekurangan bini, bini jangan memandang kekurangan laki. Kalau sudah laki itu sempurna, bini itu sempurna dari pandangan kita, dan kita berusaha memandang seperti itu. Walaupun laki kita gitu kada sempurna, ya kita berusaha untuk sempurna kayak gitu. Nah karena gara-gara berinteraksi di luar sana antara lakian dan binian lalu curhat kan. Nah itu bro, awal mula yang bahaya itu. Bahaya. Kayak kamu juga atas sandar kayak ini kan. Oh, itu awal-awal juga itu. Ampun. Ulun juga ampun guru, ampun. Hendak aku kirim ke grup videonya kada nyaman ya kalau. Jadi mungkin sampai sini aja kayak gitu. Nah. Ulun itu kesandar kepala sakit. Mbak minum kopi guru. Ampun. Itu tuh awal-awal interaksi itu kan melihat oh ini apa. Jadi akhirnya kita bakawan lalu berpander. Nah si lakian ini ada masalah di rumah, si binian ini ada masalah di rumah juga, bercurhat akhirnya. Oh biniku kamu kayak ini, oh sama lah, lakiku kayak ini juga lah. Akhirnya kasihan anak, kasihan bini, kasihan laki yang memang kada yang sempurna. Siapapun, aku pribadi pun kada sempurna. Cuman kita berusaha menjadi orang yang sempurna, tapi tetap kesempurnaan milik Tuhan. Ya kada, kalau kita orang memang kayak apa lah, kayak aku pribadi nanya. Lakian binian ini kan pengajian binian. Ya lo mau kayak apa lagi gitu nah. Cuman ya aku berusaha menghindari, bini berusaha memahami. Ya kan berusaha memahami, sempurnalah. Nah, Sejadilah kopi mengopi. Ngari. Tadi dia mengamer aja. Aku sini aja. Bepilih berarti kan? Bepilih. Ada hakon menshot kanang, hakon malah satu binian kan. Sementang nang kawan ada CCTV bawa. Nah, Kayak itu long kawan. Udah boleh gitu. Kalau aja sekadar penyemangat aja tapi padahal disitulah kemaksiatan kita gitu. Nah, timbul ada benih-benih ya mun cinta langsung kada mungkin. Jelas kada mungkin. Apalagi sampai bepander, wah ulun sayang bener. Padahal. Ya, jadi komentar ya pernah di pengajian. Karena hanya kawin 2 hari tuh. Hanya kawin 2 hari. Oh, status bininya. Oh, lakiku terbaik sedunia. Dusta. Ya Allah, hanya 2 hari belaki. Belum lagi gas habis. Belum baras habis. Popok habis belum lagi. Token titut sampai bucap token tanya lampu pajak belum lagi sudah status lakiku terbaik sedunia lah. Dusta tuh kayaknya dulu itu masih berdua laki bini lah ya. Belum besi anak popok habis susu habis curhat kayak kamu kada ampun guru. Barakat guru tercukupi seburataan. Soal tawa-tawa. Status gaji lewat aja lah. Nah, itu jangan lagi. Jangan lagi update status kayak itu nah. Gaji lewat jangan lagi yang. Kamu masuk jangan kayak itu nah, jangan lewat kayak apa gaji cuma lewat kayak itu kan. Gaji jangan itu. Gaji kada bersinggah kayak itu. Terbaik sedikit. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan saat ini adalah lebih kayak pacaran kita dimanapun berada kita kada kawa menyuruh orang di rumah kada kawa kan tipikal seseorang kayak kamu lapangan ini kita di rumah macam-macam sudah kan ada bini itu yang kadang-kadang kita perjalanan yuk kada akunnya kita salon pengantinan yuk kada akun nih kadang ada siku ini perjalanan yuk yang laki yang kada mau kita ke pantaian yuk laki kada mau nah jadi menyatukan satu persepsi ini agak sedikit susah lah. Tergantung kita lah. Jadi sekarang posisi kita di mana di pesantren carilah jualan itu yang memang perkumpulan yang baik. Habis itu yang kada baik bukan memandangkan inya kada baik, bukan. Tapi artinya kita yang menghindari. Kenapa? Kalau aku berkumpul lawannya karena tibonya mengerjakan maksiat. Contoh, inya tuh katanya mau orang. Kita paraki, inya mau orang kena. Inya kada baik lah. Bukan gara-gara kita datang inya kada baik akhirnya. Mun surangan pandir kada mungkin. Ada mungkin lawan jin hanya lawan jin ini berarti pandai aja lah gitu loh. Jadi jangan sekali-kali kita menilai seseorang itu orang itu kada baik. Al muslim mir'atul muslim. Kalau kita melihat orang itu kada baik itu adalah cerminan diri kita yang kada baik. Ya kalau al muslim mir'atul muslim. Wah si anu kada baik jangan sampai terkeluar wah si anu tuh kayak ini kelakuan, si anu tuh kayak ini jangan. Kenapa? Karena itu
sebuah gambaran, contoh yang nyamannya. Nah, nih cermin kita sini ada kalau babinian tuh kan mungkin celak mata ke sini, nah ke sini contohnya ke sini misalnya ke sini, nah kan ada baik nih celak mata nih kan. Nah sewaktu kita baca ramin yang kita lihat apa, diri kita yang gak ada baik. Berarti apa? Al muslim mir'atul muslim, gambaran seseorang yang ditampaykan Tuhan lawan kita. Oh si anu kada baik, bukan si anunya yang kada baik, tapi kita yang kada baiknya itu. Jangan menyembati orang. Bapak kayak apa? Orang si A kada baik, sudah kita doakan nih ya. Kita minta maaf lawan Tuhan. Oh kenipang diriku berarti keadaan. Jadi kadakawa menyembati orang tuh, dan kadakawa merasa aku lebih harat daripadanya. Kalau sudah ada hati aku lebih harat daripadanya, itu sudah menandakan inya lebih rendah daripada kita. Ya ada. Wah, aku lebih harat daripadanya, berarti sudah merendahkan orang kita. Oh inya lebih baik daripada aku, nah berarti aku yang kada baik. Makanya apa? Kalau sudah merasa diri kada baik, perbaiki hubungan lawan Tuhan, perbaiki dengan hubungan manusia berarti. Itu kesimpulan yang nyaman dulu. Jadi jangan sekali-kali menilai seseorang, baik itu pondokan kah, baik sekolah umum kah, sama berataan. Jadi jangan sampai oh si A oh, jangan. Hubungan hati ini Tuhan yang ampun urusan lah. Kembalinya tuh ke diri kita ya, bukan dari lembaga pendidikannya. Bukan. Mau sekolah umum kah? Ya. Pondok pesantren kah? Ataupun yang kada sekolah sekalipun ya guru, bukan berartinya kada baik karena. Ya. Jadi kembali ke diri berapa kita banyak orang yang alim, mereka kada sekolah, tapi dididik oleh abahnya, dididik oleh kainya, dididik keluarganya. Habis itu akhirnya menjadi orang yang memang sukses. Jadi bukan berarti lembaga pendidikan itu mempengaruhi, tapi setidaknya pertanyaan ini ya maksudnya kan pesantren tidak menjamin orang baik, tapi pesantren adalah satu wadah, satu jalan untuk menjadi orang yang baik. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan siapa nih saudari Hani tadi berarti memang mempunyai pertanyaan yang seperti itu kan, artinya dari guru tadi tidak ada perbedaan dimanapun bersekolah, lembaga pendidikan apapun, tapi kembali ke diri kita, sebagaimana kita mampu menjaga diri kita dari ruang lingkup kemaksiatan itu. Terima kasih banyak guru. Sama-sama. Karena kita bertamuan pulang guru di episode berikutnya. Ya. Terakhir sebelum menutup acara ini, sekali lagi kita doakan rekan kita, sahabat kita, saudara kita, guru Ayub Akli. Doakan. Kadang ini kada garing lah. Ini kada garing. Ngitilah. Ini WA-nya ada nah. WA-nya. Bacakan sambil lah. Nih grup podcast kah? Ini di grup gue ini. Nah lah ini ulun kada garing, doakannya mudahan sehat ulun ya. Nah ulun bari cium emot cium aja Bang. Mudah-mudahan dengan emot cium dikit guring nyenyak ya Allah. Jadi kadang membalasnya nyenyak, mana berarti guringnya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Nah. Mudah-mudahan di saat kondisi seperti ini kita sama-sama menjaga kesehatan. Guru pun kita doakan mudah-mudahan sehat. Amin. Dengan aktivitas yang jadwal yang padat. Amin. Mudah-mudahan kita kau menyisihkan waktu menghadiri majelis guru. Amin. Tetap terus saksikan program Pak Guru setiap hari Minggu jam 9 pagi, pastinya di YouTube kesayangan kita semua, yaitu Al-Mursidul Amin TV. Kada minum kopi kan jadi pindah nyanyar benar suara. Nyanyar suara. Dinyaringi, saksikan di YouTube Al-Mursidul Amin TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.